Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai teman-teman soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kembali lagi bersama dengan Gus Afi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang IPS di tema 3 ya teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas semua materi IPS di tema 3. Nah, sebelum membahas atau masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembahasan IPS, ya, kompetensi dasar yang harus kita miliki atau kita lakukan itu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya, yang namanya modernisasi itu pembaharuan ya. Ya, apalagi makin kesini semua perkembangan, entah itu kemajuan teknologi itu makin pesat ya. Maka hari ini kita akan belajar yang pertama, peran listrik dalam kehidupan. Yang kedua, pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, dampak televisi. Lalu dampak perkembangan teknologi pada bidang iptek atau penemuan komputer. Kemudian yang terakhir, pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan transportasi ya. Ya, karena IPS ini masih berhubungan dengan yang kemarin pelajaran IPA ya, mengenai listrik. Oke, langsung saja. Ya, yang pertama adalah peran listrik dalam kehidupan. Ya, bahwa para ilmuwan itu telah menemukan berbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Apa ya? Yang bermanfaat bagi kehidupan yang telah ditemukan oleh penemu. Ya, di antara penemu-penemu yang banyak itu terdapat beberapa penemu yang membawa perubahan besar bagi kehidupan bangsa. Salah satunya yaitu adanya penemuan listrik. Nah, keberadaan listrik itu telah mempermudah manusia melaksanakan berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. Betul ya teman-teman? Dengan adanya listrik kita melaksanakan berbagai aktivitas itu dengan mudah dan memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian setelah listrik ditemukan, para ilmuwan berusaha untuk menemukan berbagai peralatan listrik agar kehidupan manusia menjadi makin mudah. Yo, apa saja? Coba penemuan peralatan listrik. Iya, contohnya ada mesin cuci untuk mencuci ya. Lalu sekarang ada kompor listrik ya teman-teman. Iya, gunanya untuk memasak. Lalu ada setrika, menyetrika. Kemudian sekarang juga membantu pekerjaan atau membantu pekerjaan rumah seperti komputer, lalu mesin pabrik dan sebagainya. Kemudian ya, tadi sudah bilang ya bahwa para penemu-penemu telah menemukan berbagai perubahan yang besar. Salah satunya listrik. Nah, selain itu juga, selain penemu satu yang menemukan listrik, ternyata ada beberapa penemu yang berkontribusi dalam bidang kelistrikan. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Itu menemukan generator arus listrik yang searah. Kemarin masih ingat ya, generator arus listrik yang searah atau direct current atau DC ya. Kemudian yang kedua Nikola Tesla.
itu menemukan generator arus listrik bolak-balik. Ini kebalikannya dari DC, yaitu alternatif current atau AC ya. Ketiga, Benjamin Franklin itu menemukan penangkal petir. Ya, jadi selama ini kita itu terlindungi adanya sengatan petir itu karena adanya penemuan dari Benjamin Franklin. Kemudian keempat, yaitu Alessandro Volta menemukan baterai. Ya, di fisika nama volt itu terkenal ya sebagai suatu satuan. Kemudian kelima, Antonio Meucci itu menemukan telepon. Kemudian keenam, Sailor Scatchwheeler itu menemukan kipas angin listrik. Ketujuh, Wilhelm Conrad Rontgen itu menemukan sinar X atau sinar Rontgen. Jadi di rumah sakit itu jika kita di ronsen, sinar-sinar itu yang menemukan adalah beliau Wilhelm Conrad Rontgen. Kemudian setelah kita mengetahui para penemu yang berkontribusi dalam bidang kelistrikan, penemuan energi listrik itu berpengaruh besar terhadap kehidupan ya teman-teman. Penemuan tersebut mampu memicu penemuan-penemuan yang lain. Nah, listrik menjadi salah satu energi penunjang kehidupan masyarakat saat ini. Baik masyarakat yang tinggal di kota maupun di desa. Semua masyarakat itu membutuhkan energi listrik untuk menunjang aktivitas mereka. Apalagi dengan zaman sekarang, zamannya modernisasi ya, maka sangat butuh adanya listrik. Nah, berikut manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik digunakan untuk penerangan. Listrik dapat dimanfaatkan itu untuk menyalakan lampu bertenaga listrik ya teman-teman. Tempat yang semula gelap akan menjadi terang. Lalu lampu bertenaga listrik itu juga lebih terang ya dibandingkan dengan peralatan penerangan yang tidak menggunakan listrik, contohnya lilin. Betul kan? Ya. Kedua, listrik digunakan untuk menghidupkan atau menyalakan barang elektronik. Nah, sebagian barang dalam kehidupan sehari-hari kita itu digunakan atau dipakai menggunakan energi listrik ya. Nah, untuk menghidupkan barang tersebut maka kita butuh listrik. Contohnya mesin cuci untuk membersihkan pakaian, kulkas untuk menyimpan makanan, televisi dan radio untuk hiburan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, listrik digunakan untuk menunjang bidang kesehatan. Nah, alat-alat kesehatan menggunakan energi listrik agar dapat digunakan. Contohnya tadi ya, menggunakan sinar X atau sinar Rontgen untuk memotret bagian dalam tubuh. Lalu ada juga defibrilator untuk memacu jantung bagi orang yang terkena serangan jantung. Kemudian yang keempat, yaitu listrik digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Dulu pada awalnya penjual dan pembeli bertemu langsung deh ya. Nah, untuk bertransaksi jual beli. Nah, sekarang transaksi jual beli itu dapat dilakukan secara online melalui internet. Nah, yang bersumber pastinya dari energi listrik. Contohnya, pembayaran melalui mesin ATM untuk bertransaksi secara online. Itu adalah peran listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat. Pertama,
perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya listrik. Apa bedanya masyarakat sebelum adanya listrik dengan ditemukannya listrik ya? Pertama kita lihat dari aspek sosialnya dulu. Ya, sebelum adanya listrik atau zaman dulu, komunikasi itu hanya dilakukan secara tatap muka di suatu wilayah saja. Informasi yang didapat sangat terbatas. Contoh, kita akan mengadakan musyawarah. Pasti zaman dulu itu diadakannya di tempat rumah siapa, seperti itu. Itu juga terbatas. Kenapa? Karena jika zaman dulu orang-orang itu rumahnya belum berdekatan. Lalu sekarang setelah ditemukannya listrik, nah bisa melakukan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin tinggi. Sekarang selain bisa musyawarah langsung, bisa dimusyawarahkan melalui grup WhatsApp ya, bisa. Terus juga bisa bertukar komunikasi menggunakan chattingan, SMS, ataupun telepon. Itu pengaruhnya dalam aspek sosial. Kemudian aspek ekonominya. Pada zaman dulu sebelum adanya listrik, tidak ada pasar atau kegiatan pekerja di malam hari. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. Ya, jadi kegiatan jual beli, lalu pasar itu adanya bukanya itu pada siang hari. Namun sekarang dengan adanya listrik, kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. Lihat ya, pabrik-pabrik bisa sampai malam, lalu mengerjakan jahitan atau yang lain itu bisa dikerjakan di malam hari, itu berkat adanya listrik. Kemudian di bidang atau aspek pendidikan, pada zaman dulu belajar itu menggunakan lampu minyak atau lilin sehingga pencahayaannya kurang. Maka pada zaman dulu sering mereka itu belajarnya di siang hari atau pagi hari dengan menggunakan sinar matahari. Kenapa? Karena malam hari pencahayaannya itu kurang. Nah, alhamdulillah sekarang dengan adanya listrik, kita itu bisa belajar lebih nyaman karena pencahayaannya cukup terang ya teman-teman. Kemudian yang terakhir pada aspek budaya. Sebelum adanya ditemukan listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Nah, setelah ditemukan listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa dan banyak dilakukan di malam hari. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kehidupan masyarakat Indonesia itu banyak mengalami perubahan dengan ditemukannya listrik. Masyarakat menjadi dipermudah dalam setiap kegiatan dengan adanya listrik. Kemudian, setelah perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya listrik, maka perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya alat-alat listriknya. Kita lihat dari aspek sosialnya. Sebelum adanya alat-alat listrik, komunikasi hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka di suatu wilayah saja. Dan informasi yang didapat sangat terbatas dan lambat. Apalagi zaman dulu itu masih ada yang berkomunikasinya itu melalui Morse atau semapur atau kode-kode lain. Itu makin berarti informasinya makin terbatas dan lambat. Nah, sekarang telah ditemukan alat-alat listrik bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Akses informasi semakin tinggi, informasi diperoleh dengan sangat mudah dan cepat. Kita bisa mengetahui informasi mengenai suatu berita, kita lihat di internet, di YouTube, terus kita bisa kangen sama keluarga yang jauh, bisa langsung video call, itu berkat adanya alat-alat listrik. Kemudian di bidang aspek ekonomi,
Sebelum adanya alat-alat listrik, kegiatan penjualan dan pembelian dilakukan secara langsung atau tatap muka, bertemu langsung. Namun sekarang dengan adanya alat listrik, kegiatan penjualan dan pembelian bisa dilakukan secara online tanpa tatap muka, ya, bisa menggunakan Gojek, terus Grab, GoFood, seperti itu ya. Kemudian aspek pendidikan. Zaman dulu pendataan administrasi dilakukan secara manual atau tulis tangan. Iya, nanti ditulis di buku tulis atau buku cetak berupa hard copy ya. Lalu sekarang pendataan administrasi itu bisa dilakukan di laptop sebagai pengganti buku tulis, lalu diketik lagi, bukan ditulis tangan. Kemudian di bidang aspek budaya, dulu itu perkembangan kebudayaan cukup lambat karena keterbatasan fasilitas untuk berkreasi. Karena pada zaman dulu semua kegiatan kebanyakan dilakukan di siang hari ya teman-teman. Kemudian alhamdulillah sekarang dengan adanya alat listrik, kebudayaan semakin berkembang dan lebih menarik karena adanya ICT yang menunjang kreativitas atau elektronik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kehidupan masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan dengan ditemukannya alat-alat listrik. Berbagai kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan mudah. Selanjutnya, ya, dampak televisi. Ya, siapa yang suka banget nonton televisi? Ya, pasti banyak ya yang suka nonton televisi karena sebagai hiburan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Para ilmuwan selalu berlomba untuk menciptakan teori pengetahuan dan teknologi baru. Ya, pengembangan IPTEK bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, salah satu produk teknologi yang terus dikembangkan adalah televisi. Nah, teman-teman, penemu televisi pertama yaitu John Logie Baird berupa televisi mekanik. Iya, dulu tuh menggunakan televisi mekanik. Nah, beliau melakukan perkembangan televisi yang lebih baik hingga akhirnya tercipta televisi elektronik dan televisi berwarna. Ya, makin kesini atau makin perkembangan zaman, maka adanya perkembangan penemuan. Ya, yang dulunya televisi mekanik lalu berkembang menjadi televisi elektronik dan televisi berwarna. Nah, selain itu juga pengembangan televisi berukuran lebih ramping agar dapat menghemat ruang hingga tercipta televisi plasma. Pada zaman dulu itu televisinya besar-besar teman-teman. Iya, nah sekarang televisi pada ramping-ramping ya, tipis-tipis, bisa ditempel di dinding pula. Nah, itu perbedaan pengembangan dari teknologi. Nah, kualitas gambar dan berwarna juga dikembangkan. Salah satunya dengan menciptakan televisi LED ya. Kemudian jenis televisi yang dikembangkan pun makin beragam ya teman-teman. Ya, mulai dari televisi HD TV yang beresolusi tinggi hingga televisi dengan teknologi 3D. Wah, dapat menghasilkan gambar 3 dimensi. Pasti makin seru jika nonton televisi. Kemudian, ya, kita harus tahu teman-teman bahwa televisi itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif ya. Ya, dampak positifnya adalah pertama, mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi aktual. Ya, jika kita sering melihat berita, menonton berita, ya kita akan dimudahkan
untuk mendapatkan informasi yang aktual, akurat. Lalu menjadi sarana hiburan. Ya, kita bisa melihat acara musik atau kartun itu ya. Lalu sebagai media pendidikan atau belajar melalui tayangan cerdas, cermat atau berita. Seringnya ini sebagai media pendidikan itu seringnya ada di channel TVRI ya teman-teman. Kemudian selain memberikan dampak positif, televisi juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan mata. Nah, maka teman-teman boleh kita menonton televisi, tapi ingat jangan kelamaan ya, dan jaraknya juga tidak boleh dekat. Posisi menonton juga tidak boleh tiduran. Iya, karena akan menyebabkan kerusakan mata. Lalu terganggunya jam belajar anak. Nih, jika kita asik nonton Upin Ipin contohnya, terus disuruh belajar, kita nanti karena masih asik menonton, itu akan mengganggu jam belajar. Lalu terpengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kita boleh menonton mengenai budaya, sekarang banyak ya tontonan yang dari Korea seperti itu. Kita boleh menonton, tapi ingat, kita jangan terlalu terpengaruh dengan budaya mereka, karena bisa jadi budaya yang mereka anut itu berbeda dengan budaya atau ketentuan atau norma yang berlaku di Indonesia. Lalu tadi jika jam belajar anak terganggu, bisa saja akan menurunkan prestasi belajar anak. Lalu banyak tayangan yang tidak mendidik yang dapat ditiru oleh anak. Nih yang suka menonton sinetron, yo ya boleh menonton sinetron asal dilihat dulu itu sesuai dengan umur kita atau tidak ya. Kita harus bisa memilih mana tayangan yang dapat mendidik dan tidak mendidik. Seperti itu ya teman-teman. Ya, setelah itu dampak perkembangan teknologi pada bidang iptek atau penemuan komputer. Ya, sekarang kita sering banget ya menggunakan komputer. Komputer adalah sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja rapi dan teliti. Nah, yang pertama menemukan komputer adalah Charles Babbage atau Charles Babbage. Beliau adalah seorang ahli matematika awalnya ya teman-teman. Ya, beliau itu ahli matematika, kemudian mempunyai ide untuk menemukan komputer. Maka beliau itu mendapat julukan Bapak Komputer. Iya, karena beliau adalah ahli matematika, ide pertamanya itu beliau ingin mengubah sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika dengan sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Ya, pada zaman dulu cara menghitung itu masih manual ya, masih menggunakan sempoa. Tahu teman-teman, kenal dengan sempoa? Atau menggunakan lidi atau menggunakan tabel. Nah, dengan seperti itu maka bisa jadi atau mungkin terjadinya kesalahan. Nah, beliau itu tidak ingin. Nah, maka beliau membuat ide atau mempunyai gagasan utama untuk mengembangkan menjadi sebuah komputer. Nah, gagasan tersebut itu dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama
notes on the application of machinery to the computation of astronomical and mathematical tables. Iya, itu pada sebuah catatan. Nah, pada tanggal 14 Juni 1822 yang berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Jadi, semua gagasan, semua ide, semua keinginan beliau itu tertuang dalam catatan yang ini. Dan diberi judul panjang ya teman-teman. Kemudian, nah kita lihat perkembangan komputer dari masa ke masa. Dilihat nih, zaman dulu 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional menggunakan abakus atau kita taunya sempoa ya teman-teman. Ya, kita pasti mengenal ini. Kemudian lalu berkembang 1822, komputer pertama ditemukan nih seperti ini nih. Ya, kotak seperti ini. Kemudian berkembang lagi 1939, komputer listrik dibuat. Nih, seperti radio ya teman-teman. Iya. Kemudian 1971, elektronik mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Iya, karena sudah adanya listrik. Kemudian 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nih, makin berkembang. Lalu 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Kemudian makin ke sini 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Nih, internet mulai diciptakan. Kemudian, pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat dan sampai sekarang. Lalu lagi dengan komputer yang besar, makin perkembangan, adanya penemuan laptop yang makin tipis ya teman-teman, ada notebook, lalu HP yang bisa hampir seperti komputer juga, seperti itu ya. Lalu akses internet juga makin gampang pada saat ini itu akibat adanya listrik. Kemudian manfaat komputer ya, kita lihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang sosial. Komputer digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dan juga sebagai sumber informasi jika terhubung dengan jaringan internet. Ya, kita bisa melakukan video call atau Zoom. Ya, belajar bersama menggunakan Zoom itu bisa. Lalu, bidang ekonomi, komputer digunakan sebagai tempat memasang iklan dan menjual produk secara online jika terhubung dengan internet, serta mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Pasti kita pernah ya, jika menonton YouTube atau lagi main games, lalu tahu-tahu iklan muncul. Nah, itu manfaat adanya komputer. Kemudian bidang pendidikan, komputer digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di kelas, membantu siswa mencari bahan materi, pembelajaran, dan tugas. Dan adanya komputer, teman-teman bisa mengakses, bisa mencari bacaan tentang listrik atau mencari bacaan tentang ilmuwan-ilmuwan yang berkontribusi mengenai tenaga listrik, seperti itu. Kemudian di bidang budaya, komputer yang terhubung internet dapat digunakan untuk menyebarluaskan budaya lokal dan mencari informasi tentang budaya lain. Ya. Kemudian, manfaat komputer bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sarana mempermudah kita dalam bekerja. Kedua, sebagai sarana komunikasi. Ketiga, sebagai media belajar. Keempat, sebagai alat hiburan. Kelima, sebagai sarana informasi. Keenam, sebagai sarana usaha. Banyak peluang usaha yang diperoleh melalui komputer. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengendali.
kembali. Kemudian, ya, dampak negatif adanya komputer. Yang pertama, dapat merusak mata dalam pemakaian yang lama. Kedua, dapat membuat orang menjadi malas karena terlalu sering bermain game di komputer. Ayo, siapa yang suka banget main game? Pasti jika disuruh orang tua atau melakukan suatu pekerjaan akan menjadi malas karena terlalu asik main game. Betul tidak? Ya, untuk itu kurangi bermain game ya teman-teman. Boleh main game, tapi jangan terlalu lama. Oke? Kemudian yang terakhir, dampak negatifnya banyak terjadi penipuan yang melalui komputer yang terhubung ke internet. Itu ya. Ya, kemudian pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan. Nah, ini lebih ke mengenai transportasi. Ya, masih ingat sama Bapak Habibie? Iya. Apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia transportasi, yaitu mengenai salah satunya pesawat ya teman-teman. Iya. Nah, dalam transportasi itu menjadi salah satu peralatan yang sangat penting pada zaman sekarang. Ya, zaman dimana semua hal itu dituntut serba cepat ya teman-teman. Hampir semua hal dalam kehidupan itu membutuhkan alat transportasi sebagai pendukung. Nah, teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana barang-barang yang kalian miliki itu sekarang dapat sampai ke tanganmu? Kira-kira bagaimana ya? Apakah oleh kantong ajaib? Kantong Doraemon? Ayo. Nah, teman-teman, semua barang-barang tersebut yang dapat teman-teman miliki itu karena pengaruh atau adanya peran alat transportasi di dalamnya. Nah, dalam hal penemuan kebutuhan, alat transportasi itu dibutuhkan dalam kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penyaluran barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Ya, jadi jika sudah diproduksi oleh produsen, maka agar sampai ke konsumen atau sampai ke kita adanya proses atau kegiatan distribusi oleh distributor. Nah, pada masa sebelum ditemukannya alat transportasi, barang hasil produksi itu sulit untuk didistribusikan karena banyaknya tenaga dan waktu yang dibutuhkan. Akibatnya, barang hasil produksi hanya mampu memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar produsen saja, dan laju perekonomian itu melambat. Ya, pada zaman dulu belum adanya transportasi, belum bisa mengirim barang dari Jawa Tengah ke Papua atau Jakarta ke Surabaya. Nah, maka itu barang-barang itu hanya bisa sampai di sekitaran produsen saja. Dengan seperti itu, maka laju perekonomiannya itu melambat. Kemudian, setelah teknologi transportasi maju, kegiatan distribusi itu mungkin dilakukan kemana saja dan kapan saja, bahkan hingga ke tempat yang sangat jauh sekalipun, bisa antar pulau, antar negara ya sekarang teman-teman. Nah, karena cepat, mudah, dan luasnya jangkauan distribusi, maka sebaran barang hasil produksi pun meluas. Nah, untuk itu akibatnya laju perekonomian makin berkembang dan berjalan dengan pesat. Nah, itu salah satu pengaruh perkembangan adanya transportasi ya. Nah, sekarang perkembangan teknologi dan dampaknya di bidang ekonomi. Wah, salah kurang ngetik ya, ekonomi.
Bagaimana ya? Ya, perkembangan teknologi tentu memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi. Nah, yaitu radio. Radio merupakan salah satu produk teknologi yang banyak digemari masyarakat. Banyak acara yang disiarkan di radio, seperti acara musik, bincang-bincang, berita, sandiwara atau drama, dan juga iklan. Nah, radio juga memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dampak di bidang ekonomi. Seperti radio terdapat banyak siaran iklan. Ya, banyak di radio-radio yang menyiarkan iklan. Yang lebih sering itu kayak iklan toko bangunan, lalu sepeda, rumah makan, seperti itu ya. Nah, melalui iklan ini masyarakat itu dapat mengiklankan produk atau jasa yang dimilikinya. Nah, dengan begitu akan banyak orang yang mengetahuinya dan tertarik ingin membeli atau menggunakan jasa yang dimilikinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah pembelajaran IPS di tema 3 selesai. Bagaimana? Paham? Iya, intinya dalam IPS tema 3 ini kita belajar mengenai dampak adanya penemuan listrik. Ya, dari temuan listrik maka berkembang menjadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Iya, jadi kita bersyukur sekarang dengan adanya listrik. Semua kegiatan dan kebutuhan dapat dilakukan secara maksimal. Ya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sebelum akhiri kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, selalu ingatkan jangan sampai bosan belajar ya. Harus tetap semangat. Selalu baca bacaan yang ada. Ya. Jaga kesehatan terus ya teman-teman. Oke, dari cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.